Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Kurniawan di channelnya Denny Majid Channel. Masih di seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatik, teman-teman. Di pagi kali ini saya mau membahas masalah seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Pengalaman-pengalaman saya selama mengalami penyakit asam lambung. Oke teman-teman, sebelum teman-teman mendengarkan video saya, jangan lupa saya ingatkan kembali buat teman-teman, jangan lupa dibantu di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk berkembangnya YouTube saya, dan untuk berkembangnya juga video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya ya teman-teman. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak akan ketinggalan di video-video saya selanjutnya, di video-video saya yang terbaru. Sebelum kita kembali ke topik awal, teman-teman, saya mau mengingatkan teman-teman, di sini saya bukannya dokter atau bukannya ahli psikolog atau ahli bagian dalam, penyakit bagian dalam. Saya ini hanya orang biasa dan sama seperti teman-teman, dan ini semua yang saya rasakan, yang saya alami cukup di pengalaman saya selama saya mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatik ini, teman-teman. Dan video ini juga bukannya untuk mengajarkan buat teman-teman ya, ini cuma hanya sharing aja buat teman-teman yang sedang mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatik ini, yang sedang dalam keadaan gundah gulana, yang lagi sedang kebingungan. Ini hanya untuk menemani Anda saja. Apabila ini bermanfaat buat teman-teman untuk mengurangi rasa ketakutan dan rasa gelisah yang Anda sedang alami, seperti saya dulu juga kayak gitu teman-teman, yang saya alami selama saya mengalami penyakit asam lambung ini. Dan kita kembali ke topik awalnya teman-teman. Dan waktu saya mengalami asam lambung ini sangat tersiksa, sangat dahsyat sekali, dan sangat lama sekali yang saya alami. Waktu itu saya tidak kunjung sembuh dan lama sekali sembuhnya. Dan waktu itu juga saya pernah berpikiran, apakah penyakit ini tidak ada obatnya, ataukah penyakit ini penyakit sejenis, yang saya pikir itu sejenis penyakit kutukan lah, seperti kayak gitulah saya pikir. Saya udah bermacam-macam obat, bermacam-macam herbal, bermacam-macam ya yang namanya alternatif saya udah coba juga, itu belum kunjung sembuh. Karena waktu itu juga saya belum tahu ilmunya dan belum tahu caranya. Selama saya mengalami penyakit asam lambung itu, saya hanya mempercayai dengan metode minum obat, metode herbal, dan ya apa itu, saya sampai ke alternatif segala waktu itu teman-teman. Padahal penyakit ini adalah penyakit biasa, penyakit rumahan, yang disebut penyakit rumahan, bakalan bisa sembuh gitu. Memang bisa sembuh teman-teman kalau kita sudah mempelajari, sudah memahami, sudah tahu penyakit ini bagaimana caranya mengatasinya teman-teman. Tapi kali ini alhamdulillah teman-teman, saya ini sudah sembuh total lah. Saya ini sudah bisa beraktivitas seperti biasa, sudah bisa bekerja lagi, sudah bisa makan apa aja, makan pantangan, sudah bisa kemana-mana, bisa pergi keluar rumah, keluar kota, bawa kendaraan sendiri di jalan. Itu alhamdulillah sekarang sudah saya rasakan. Dan tidak, yang namanya udah sembuh itu yang tidak ada datang sensasi itu bohong, pasti masih ada. Kayak saya juga masih ngalami dan ngerasain teman-teman, tapi semua itu cuman sesaat, seperti kayak kita sehat dulu lagi teman-teman ya. Kita merasakan sakit kepala itu ya biasa, itu dampaknya seperti kita ada ya sejenis kayak panas-panas di perut kita, di dada kita, itu sejenis kita
kita flashback ke belakang lagi, kita tadi makan apa, mungkin ada makanan yang sedikit mengganggu ya teman-teman, seperti kayak itu. Oh itu cuma dampaknya aja, itu paling setengah jam atau 1 jam itu nanti pulih kembali, seperti kayak itu yang selama ini saya jalanin teman-teman. Kalau dulu teman-teman yang saya rasakan itu sangat tersiksa, saya itu semuanya semuanya serba takut teman-teman. Yang saya takutkan itu yang sering terjadi itu tidak terjadi, itu yang saya dipikirkan itu bakalan terjadi ternyata tidak terjadi. Seperti apa? Seperti mau pingsan, seperti mau mati, takut jatuh di jalan. Itu yang sering datang setiap hari ke sama saya teman-teman, yang saya alami sehari-hari itu selama 3 tahunan lah itu saya alami. Dan yang paling saya takutkan ya itu bagaimana caranya saya melawan rasa takut dan rasa cemas. Sebetulnya penyakit asam lambung ini penyakitnya sakitnya sedikit, kita obati lambungnya itu mungkin seminggu 2 minggu itu bisa sembuh. Yang susah itu ya pikiran kita yang susah gitu, bagaimana cara melawan pikiran rasa takut itu. Tapi rasa takut itu juga kita jangan sampai hilangin total, kita harus standarin lagi seperti dulu rasa takut kita biasa, jangan terlalu cemas, jangan terlalu gelisah. Waktu saya mengalami asam lambung itu terlalu over takut lah, over gelisah. Takutnya ya seperti sebenarnya kita belum mau lah manusia itu masih mau hidup gitu ya. Yang saya takutkan itu ya waktu itu kayaknya hari ini bakalan mati gitu loh, kita itu berpikiran selalu kayak gitu teman-teman, selalu pengen jatuh lah, selalu pengen pingsan, padahal itu tidak pernah terjadi ya teman-teman. Selama saya 3 tahun itu waktu pengen jatuh, pengen pingsan, pengen mati itu tidak terjadi. Alhamdulillah memang tidak terjadi, tidak pernah saya alami yang namanya pingsan di jalan atau jatuh lagi bawa motor, itu nggak pernah terjadi teman-teman. Itu yang ada di pikiran, mindset pikiran kita aja, pikiran kita yang selalu parno, yang selalu berlebih, yang rasa takutnya, rasa paniknya itu yang selalu berlebih. Bagaimana caranya kita mengurangi, menstandari lah itu rasa ketakutan kita, rasa panik kita, dan rasa gelisah kita itu kita harus standari, jangan terlalu berlebih, kurang juga jangan. Lebih baik kita standarin aja biar kita berpikirnya secara jernih, secara normal, dan secara wajar lah teman-teman, seperti biasa. Dan waktu itu juga saya mengalami penyakit asam lambung itu tidak sebentar, karena itu yang saya alami sangat tersiksa dan saya belum tahu cara-caranya dan belum memahami masalah penyakit ini. Kalau saya sekarang sudah memahami ya gampang-gampang aja lah, dan standar biasa aja lah, yang anggapan saya udah biasa ya. Makanya saya terbiasa, saya bisa sembuh ini karena saya udah terbiasa ya teman-teman, terbiasa yang datang dampak yang datang kepada saya itu ya ini biasa lah jadinya, ya udah bisa. Nah, kita anggap biasa, kita cuekin, kita nggak pikirin, kita nggak tahu takutin. Nah, akhirnya ya tahap-tahap hilang dengan sendirinya ya, setengah jam, paling lama 1 jam lah yang saya rasa selama ini. Kalau yang namanya kita udah sembuh, apalagi sembuh total kayak saya tuh, yang namanya sensasi yang dapat itu datang nyolci itu nggak ada, itu ya saya pikirnya itu bohong lah. Melama manusia hidup, kita hidup tuh pasti ada yang datang yang nyolek-nyolek sensasi. Walaupun kita udah jaga-jaga, saya juga udah jaga makannya, minumnya, tidurnya, olahraganya saya jaga terus, tapi tetap aja yang namanya sensasi itu datang pasti ada. Tapi saya itu nggak berpikir secara gamblang atau secara luas lagi, saya nggak pikirin, saya udah cuekin. Paling saya pahamin, ini paling sensasi yang datang biasa aja. Nah gitu aja. Secara seperti kayak banyak yang bertanya kepada saya, Pak ini panas dada, kepala pusing, kesembuh-sembuh.
katanya udah berminggu-minggu ini, karena kita berpikirnya terlalu keras ya teman-teman, berpikirnya terlalu bagaimana ya, terlalu kita pikirin gitu loh, kita terlalu banyak pikiran, jadi pusing kita itu susah, jadi sampai kaku. Itu kan otot kita pada tegang karena kita memikirnya terlalu keras lah berpikirnya ya. Itulah makanya kalau ini caranya bagaimana ya, saya waktu itu ya kita cara berpikir kita kurangin, kita standarin, kita jangan terlalu berpikir masalah penyakit ini. Memang sih pusingnya emang bukan main, saya alamin itu semua, saya rasakan seperti yang teman-teman rasakan itu, pusingnya bagaimana, yang seperti kayak helm yang sampai kaku belakang sampai depan kiri kanan, itu saya udah rasain, yang teman-teman rasain itu udah saya rasain, seperti kayak dada panas, nyeri dada sebelah kiri sampai nusuk ke belakang, itu saya udah rasakan juga. Karena gimana itu, karena belikat belakang kita gitu kan, itu juga sebenarnya penegangan otot kita berpikir kita itu secara keras ya teman-teman. Makanya kita kendorin aja pikiran semuanya, pikiran negatif kita, pikiran penyakit, kita harus berpikir yang positif aja, yang santai, yang rileks, pikiran jernih, pikiran masa depan, jangan mikirin yang enggak teman-teman. Nah dari itu teman-teman, kita jangan terlalu berpikir berlebihan, kita jaga pikiran kita. Itu semua penyakit datangnya dari pikiran kita. Apabila pikiran kita selalu ruwet, pikiran kita selalu berpikir yang pikiran apa aja yang kita pikirin aja. Contohnya jangan jauh-jauh lah, kita kalau lagi sedang nggak enak gitu ya, ada masalah yang datang ke kita, itu kita pikirin itu kan menjadi penyakit. Walaupun kita nggak punya asam lambung ini, kita kan bakalan jadi nggak enak badan lah, jadi pusing, jadi ini, itu kan bagi orang yang normal ya teman-teman. Bagaimana kalau kita yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini, bakalan kalau kita ada masalah itu kita pikirin, itu semua sensasi itu dari atas sampai ke bawah itu hadir semua teman-teman. Saya udah alami juga itu, saya alami teman-teman. Sampai lagi kita masalah keluarga, masalah yang di luar, masalah pekerjaan, masalah di rumah, itu pokoknya saya udah selama ini saya udah buang lah, maksudnya saya bukannya udah buangnya itu bukannya buang sekaligus semua, enggak, tetap saya berpikir ya secara sehat aja, pikir secara jernih aja, yang wajar aja. Apabila ada masalah ya masalah itu diselesaikan disitulah gitu, jangan sampai kita ke bawah-bawah, jangan sampai kita tidak berpikiran lagi, kita berpikir lebih keras lagi. Sayang, kita lambung kita itu yang kita selama kita jaga itu nggak bakalan kunjung sembuh teman-teman, karena lambung itu mindsetnya, lambung dari lambung ke kepala, ke otak kita, ke pikiran kita. Nah pusatnya di situ ya teman-teman. Apabila pikiran kita itu jernih, sehat, nah makanya kita nggak ada sensasi yang datang, kita ya biasa aja, kita bawa enjoy aja, kita bawa senang lah dikit gitu teman-teman. Bahkan nggak ada sensasi yang datang kayak gitu yang saya alami selama ini ya kayak gitu. Makanya kalau saya ada datang sensasi, saya dibiasain aja lah gitu, jangan dipikirin. Kayak susah tidur, biasa tidur. Gimana cara saya susah tidur udah seminggu, nggak usah dipikirin, biasa aja. Yang penting waktu malam udah selesai makan, mereka udah sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, duduk tempat tidur, belum ngantuk duduk aja, apa bisa main HP dulu, dengerin video-video YouTube, video-video yang masalah asam lambung, atau kita ya baca buku lah ini kita. Nanti lama-lama ngantuk aja, kita ketidur sendiri teman-teman. Kita biasain, setiap hari kita biasain kayak gitu, bakalan kita pasti bisa. Kenapa? Karena kita terbiasa gitu teman-teman, pikiran kita rileks gitu. Kita jangan berpikir gak bisa tidur nih, gak bisa pulas nih, gimana ini bintang blinting. Emang kayak gitu, saya juga kayak gitu emang. Pokoknya yang teman-teman rasain kayak gitu, saya udah rasain, pokoknya saya udah alamin lah teman-teman.
Yang penting kita perut kita jangan telat makan, kita kasih apa, kita isiin perut kita gitu dengan kenyang, tapi jangan berlebihan ya teman-teman, bakal kalau belum jadinya ngap kita ya. Saya juga begitu, sekarang udah sembuh aja kalau makannya banyak. Sekarang saya udah makan udah banyak, kalau saya makannya sampai sepiring mentung atau nambah gitu, sesudahnya saya ngap sendiri tersiksa. Tapi ya itulah akibatnya, tapi saya nggak masalahin, paling sebentar doang gitu. Yang penting kita udah makan. Makanya saya iniin buat teman-teman itu sering-sering perutnya jangan telat, jangan sampai kosong. Banyak makan tapi jangan berlebihan, jangan terlalu sampai lapar banget baru makan. Jangan minumnya minum air putih, jangan minum sembarangan, minum es itu janganlah, dijauhin dulu, dijauhin. Saya aja sampai sekarang itu nggak minum air es, air putih anget, putih tawar lah, sekali-sekali sehari gitu minum air putih pakai gula, biar glukosa kita itu bertambah ya teman-teman. Saya kayak gitu, kasih air putih anget, kasih gula lah sesendok atau 2 sendok, jangan terlalu manis. Buat kita ya kalau yang sedang mengalami asam lambung ini ya nggak takut jadi penyakit gula ya, karena kita kekurangan glukosa gitu ya. Sebenarnya kita bayangin kalau orang penyakit gula kekurangan gula itu bakalan ngedrop ya teman-teman. Itu yang penyakit gula, karena saya alami, ibu saya punya penyakit gula, itu gulanya ngedrop, dikasih air manis ya normal lagi ya. Seperti kayak gitu, kayak kita kalau glukosa kita turun rendah, kita bakalan badan kita lemes, kurang energi, kurang semangat. Nah makanya saya tuh satu hari tuh 1 gelas air hangat saya kasih gula sehari, jadi glukosa kita normal gitu, kita normalin teman-teman. Glukosa, minumnya, tidurnya seperti tadi saya bilang, setelah kita selesai aktivitas, udah makan, udah sholat, udah tidur, jangan langsung kita ke kasur langsung minta pulas ya, enggak, emang susah teman-teman. Kita perlahan-lahan, kita ada rebahan ini, nanti bakalan udah capek tidur sendiri, seperti itu. Dan olahraganya juga saya bilangin, olahraga nggak usah olahraga pakai lari kemana jauh, olahraga berat apa fitness nggak usah, cukup pagi bangun ya udah, kita udah setelah sholat subuh udah agak enak minum air putih hangat, kita keluar aja jalan berapa putaran atau berapa ini. Walaupun saya nih sekarang udah sembuh lah, udah sembuh kayak gini, masih tetap keluar pagi, tetap. Kalau saya tuh pagi sebelum berangkat kerja, setelah sholat subuh saya ajak anak saya, atau anak saya pasti ikut jalan berdua ya, nggak lama, paling 10 menit atau 15 menit cukup. Yang penting kita rutin, kita biasain, jadi pikiran kita itu jernih lagi, hirup udara paginya kita dapet, sehatnya kita dapet ya. Itu aja teman-teman, yang penting kita jaga. Makanya sering saya bilang jaga 3P apa, pola makan, pola pikir, pola hidupnya itu kita jaga. Yang penting nomor 1 pikirannya kita jaga, jangan banyak pikiran-pikiran yang masuk pikiran kita yang jelek-jelek, pikiran yang negatif. Kita pikir yang positif, kita pikir yang jernih, yang sehat, kita pikirin itu masa ke depan kita, mau ke depan kita bagaimana, besok kita mau ngapain, mendingan kayak gitu pikiran kita. Jangan pikiran yang udah, yang masalah orang ngomong gitu udah tinggal, gak usah lah pikir kayak gitu. Kita mikir kita sama keluarga, sama anak, sama orang tua, udah gitu aja. Besok kita mau kemana, kita mau makan apa ya, kayak gitu. Terus bagaimana kita mau rencana apa besok, misalnya buat bapak-bapak nih yang suka hobinya nih, hobi bermain burung, oh iya besok mau kontes lah gitu, minggu besok saya mau ikut kontes burung. Itu masalah penyakit itu bakal hilang, kita nggak usah mikirin penyakit itu, kita fokus ke burung. Itu kan jadi sensasinya nggak ada yang datang. Kita hobi kita mancing, oh besok libur nih kita kerja, kita mancing di mana nih, mau dimancing empang pembayaran atau mancing di sawah atau di kali gitu, kita mancing. Kita buang aja pikiran yang
inilah yang mikirin masalah penyakit mulu. Kita jangan mikirin, yang penting hobi kita pikirin gitu. Seperti saya gitu kan, kalau saya kan hobinya ya macam-macam. Saya dulu tuh hobinya nggak inilah, burungnya hobi. Nah saya waktu itu di rumah, hobi saya tuh saya punya kolam kecil di rumah itu, saya isi ikan lele. Nah pagi saya kasih makan, saya liatin, saya seneng kayak gitu ya, punya peliharaan. Saya punya burung juga, punya hobi juga, tapi cuma sekedar aja lah gitu. Mancing saya hobi juga, tapi ya waktunya nggak inilah, kasihan buat anak istri saya. Kalau hobi mancing itu kan seharian atau sehari, sedangkan saya kerjakan 1 minggu full, paling libur minggu itu buat anak istri saya paling. Dan pokoknya buat teman-teman ya, kita buang pikiran-pikiran negatif masalah penyakit itu aja teman-teman. Kita berpikiran jernihin aja, kita mikirin masa depan kita, hobi kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita pikirin yang senang-senang lah pokoknya, yang kita bisa. Jangan kita mikirin masalah penyakit terus, bakal nggak sembuh-sembuh. Seperti saya lah, saya ini tuh sekarang udah nggak mau mikirin penyakit lah. Yang saya pikirin itu ya masa depan, kesehatan. Yang penting saya pengen sehat, berkah, dan anak istri kita sehat, orang tua sehat, rezeki lancar. Nah, semua itu yang saya harapkan juga buat teman-teman juga pasti mengharap kayak itu, badan sehat, rezeki lancar, dan dijauhkanlah dari penyakit-penyakit. Nah, pasti teman-teman kayak gitu. Oke teman-teman, inilah seperti ini curhatan saya lah, curhat aja lah, kita sharing aja, bukannya saya mau ngajak teman-teman untuk ngajarin, bukan lah, saya juga bukan apa-apa ya, sekedar sharing aja curhatan pengalaman saya selama mengalami penyakit asam lambung dan anxiety. Buat teman-teman dijaga pokoknya pola makannya 3P nya lah, tahu saya bilang jaga 3P, minumnya 8 gelas, pokoknya olahraganya dirutinin selama 3 bulan, insya Allah teman-teman bakalan sembuh. Seperti saya gitu loh, 3 bulan saya udah perubahannya sangat dahsyat lah, pokoknya udah ada perubahan selama 3 bulan. Dan itu juga lah, itu saja yang saya sampaikan buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi sedang mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Dan saya doakan juga buat teman-teman semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan kembali seperti semula teman-teman sehat, dan diberi kemudahan untuk berpikir yang jernih, yang berpikiran sehat-sehat, dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang datang ya teman-teman. Itu aja doa saya buat teman-teman, dan jangan lupa doakan saya juga supaya saya lebih sehat lagi, lebih kuat lagi, supaya saya bisa memberi motivasi buat teman-teman ya, supaya saya bisa membeli video lagi, supaya saya lebih semangat lagi teman-teman. Dan itu aja yang saya sampaikan sampai di sini. Ini panjang lebarnya, apabila ada kesalahan kata-kata ya teman-teman, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.